wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairoza Wiska MM. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Manajemen, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Darmas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang sering saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Di mana mata kuliah pengantar akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib di Prodi Manajemen dengan bobot 3 SKS. Sebelum masuk ke dalam video pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum mata kuliah, teknik pembelajaran, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, pengalaman belajar pada mata kuliah, dan CPMK pada mata kuliah. Gambaran umum mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini membahas mengenai sifat dasar perusahaan dan akuntansi serta laporan keuangan, menggunakan akun untuk mencatat transaksi, akun neraca, proses penyesuaian akun kas, menyelesaikan siklus akuntansi, menyelesaikan siklus akuntansi ayat jurnal penyesuaian, sistem akuntansi, proses penyesuaian akuntansi untuk perusahaan dagang, membuat dan posting ayat jurnal penutup, laporan arus kas, ilustrasi siklus akuntansi. Di dalam proses pembelajaran menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, dimulai dengan kontrak perkuliahan, RPS di awal semester, konsep ajar berupa bahan ajar, sumber, buku referensi, studi kasus dari buku referensi. Kemudian juga berupa multimedia yang digunakan. Kemudian interaction, yaitu interaksi antar mahasiswa dan dosen di dalam kelas. Interaksi di dalam kelas dapat berupa yang pertama berdoa bersama, kemudian yang kedua menyapa, mengecek kehadiran mahasiswa, yang ketiga memberikan motivasi, yang keempat pemaparan materi. Pemaparan materi dapat dikombinasikan dengan yang pertama dengan metode ceramah yang disesuaikan dengan referensi yang relevan. Tanya jawab melalui curah pendapat. Kemudian yang kelima diskusi yang diberikan baik atas kasus yang didiskusikan serta solusi dari permasalahan. Yang keenam, latihan soal sebagai tolak ukur seberapa besar kemampuan mahasiswa memahami materi yang sudah diberikan. Assessment, yaitu bagaimana cara dosen menilai mahasiswa, dilakukan melalui latihan mandiri atau kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 yaitu 1. Mampu merencanakan, mengelola, mengendalikan sumber daya bisnis. Yang kedua, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Yang ketiga, mampu mengelola dan menjalankan bisnis, baik bisnis startup atau baru maupun yang sudah berjalan dengan menerapkannya. Yang keempat, mampu melakukan analisa dan pemecahan masalah bisnis menggunakan metode ilmiah dan prinsip-prinsip manajemen. Pengalaman belajar pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami sifat dasar perusahaan dan akuntansi, laporan keuangan menggunakan akun untuk mencatat transaksi, akun neraca, proses penyesuaian akun kas, menyelesaikan siklus akuntansi, menyelesaikan siklus akuntansi ayat jurnal penyesuaian, sistem akuntansi, proses penyesuaian akuntansi untuk perusahaan dagang, membuat dan posting ayat jurnal penutup, laporan arus kas, ilustrasi siklus akuntansi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK 1 yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami akuntansi dan bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan persamaan dasar akuntansi. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami transaksi bisnis dan akun. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami laporan keuangan perusahaan jasa. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami laporan keuangan perusahaan dagang.
Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1, yang pertama yaitu akuntansi dan bisnis, yang kedua transaksi dan persamaan akuntansi, yang ketiga transaksi dan akun, yang keempat siklus akuntansi perusahaan jasa, yang kelima siklus akuntansi perusahaan dagang. Video pembelajaran terkait pertemuan kedua studi kasus persamaan dasar akuntansi. CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan persamaan dasar akuntansi. Sub CPMK, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan persamaan dasar akuntansi. Adapun indikatornya, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan siklus akuntansi perusahaan secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis transaksi dengan persamaan dasar akuntansi. Adapun metode pembelajaran di dalam kelas berupa ceramah, diskusi, problem based learning, presentasi. Sumber pembelajaran dapat digunakan melalui bahan ajar berupa modul, buku referensi, video YouTube, dan jurnal terkait dengan materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita. Berdoa mulai. Oke, berdoa. Hari ini saudara semuanya sehat? Baik? Siap untuk mengikuti perkuliahan? Siap. Oke, kalau siap, Ibu absen dulu ya. Oke, Adoko silakan absen dulu. Urutan ke kawan-kawannya ya. Oke, kenapa saudara semangat hari ini untuk kuliah? Awal puasa, Bu. Awal puasa. Yang lain? Kenapa saudara harus kuliah? Kenapa saudara harus semangat? Jadi orang, Bu. Memang sekarang belum orang. Baru setengah. Kenapa? Yang lain? Kenapa saudara harus kuliah? Harus semangat lagi kuliahnya. Kenapa? Alasannya? Oke, kata Andi ada amanat dari orang tua yang harus dijaga, yang harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Untuk mengubah pola pikir saudara. Pola pikir. Kenapa pola pikir itu harus dirubah? Ketika kita dihadapkan pada satu persoalan, ya, pada persoalan kehidupan, saudara harus mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Dengan tepat dan bijak. Jadi nggak gegabah, tidak langsung emosi, karena saudara sudah mengontrol emosi saudara, belajar dari saudara TK, SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Jadi untuk itu saudara harus tetap semangat kuliah, menggapai cita-cita yang saudara harapkan, karena saudara adalah harapan-harapan bagi orang tua saudara. Oke ya, semangat kuliahnya hari ini ya. Semangat. Oke. Minggu kemarin kita sudah masuk di pertemuan pertama. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana saudara itu nantinya akan mampu menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Oke ya, kita lihat di slide selanjutnya. Persamaan dasar akuntansi.
klasifikasi akun sebelumnya yang mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Ingat ya, antara debit dan kredit itu harus memiliki keseimbangan. Saudara harus paham bagian akun-akun apa saja yang terklasifikasi yang tergabung di dalam debit dan kredit. Coba tengok di depan. Di depan untuk harta dulu. Harta akun normalnya kalau bertambah dia di debit. Kalau dia berkurang di kredit. Begitu juga beban. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Jadi saudara harus ingat yang bertambah di debit hanya 2 akun itu saja, yaitu harta dan beban. Selain dari itu, kalau yang bertambah berarti di kredit. Nah, kita tengok dulu. Ekuitas dan pendapatan atau modal. Modal itu bertambah di kredit. Sedangkan pendapatan bertambah juga di kredit. Nah, yang nantinya antara ekuitas pendapatan kita dapat cari selisihnya untuk mencari laba bersih. Laba bersih kan pendapatan dikurang dengan biaya atau beban. Saudara sudah paham tuh persamaan debit kredit, keseimbangannya. Harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Sampai di sini mengerti? Paham? Oke, kita lanjut ya. Sistem pencatatan ganda berdasarkan konsep sederhana. Kita baru dasarnya ya. Setiap pihak dalam transaksi bisnis itu akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Dalam hal pembukuan, apa yang diterima di debit begitu juga yang diterima di kredit. Pokoknya nilai antara debit dan kredit harus seimbang, harus sama nilainya atau balance. Kita tengok dulu di akun neraca. Lanjut ya. Oke. Kita cek. Oke. Kita lanjut. Kita lihat dulu akun neraca, yaitu melihat keseimbangan antara debit dan kredit. Kita pakai dulu yang model akun T sederhana. Di sebelah kirinya debit, di sebelah kanannya kredit. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini contoh sebuah kasus atau contoh sebuah transaksi. Balik ini. Oke, ini dulu. Kita balik lagi ke sini ya. Aturan debit dan kredit. Coba saudara tengok di sana. Ada harta, kewajiban dan ekuitas. Harta jika berada di debit jika naik. Harta di kredit jika turun. Kewajiban gitu juga. Di debit jika turun, di kredit jika naik. Dia harus seimbang. Kemudian ekuitas, begitu juga modal. Debit jika turun, kredit jika naik. Nah, jadi saudara harus benar-benar paham persamaan aturan debit dan kredit di akun neraca ini. Kemudian lagi aturan debit dan kredit di akun laba rugi. Ingat ya, di akun laba rugi itu hanya ada 2 akun yang dimasukkan, yaitu akun beban dan akun pendapatan. Ingat ya, aturan beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Begitu juga dengan akun pendapatan. Akun pendapatan jika dia naik atau bertambah, nilainya di kredit. Jika pendapatan berkurang atau berturun, nilainya di
debit. Perhatikan plus minusnya di depan. Kita lihat dulu transaksi yang pertama untuk persamaan dasar akuntansi yang pertama. Contoh soal 1 November 2005, Chris Clark menyetor uangnya sebesar $25.000 pada bank atas nama Net Solution. Jadi si Chris Clark ini punya perusahaan dan dia menyetorkan modal awalnya sebesar $25.000 atas nama perusahaannya. Bukan nama pribadi, tapi atas nama perusahaan. Jadi aturannya apa? Jurnalnya apa? Atau persamaan dasar akuntansinya apa? Yang pertama, kas dia bertambah di debit sebesar $25.000. Kemudian modal juga bertambah di kredit. Ada yang bertambah di debit dan ada juga yang bertambah di kredit. Jurnalnya apa tadi? Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit sebesar berapa? $25.000. Kemudian contoh yang kedua, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah sebesar $20.000 dibayar tunai. Ingat ya, pembayaran itu ada tunai dan ada kredit. Kalau tunai, jelas kita mengeluarkan kas seluruhnya. Jika kita membayar secara kredit, berarti menimbulkan yang namanya utang. Oke, persamaan dasar akuntansinya apa? Tanah bertambah sebagai harta di debit, kas berkurang di kredit. Kenapa kas kita berkurang? Karena kita mengeluarkan kas untuk membeli tanah. Bagaimana jika transaksi ini membeli secara kredit? Kalau kita membeli secara kredit gimana? Berarti tanah di debit sebesar $20.000, di kreditnya apa? Utang. Utang bertambah sebesar $20.000. Paham ya aturannya ya? Antara pembayaran kas dengan pembayaran kredit. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya 18 November, Net Solution menerima $7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Berarti kita menerima pendapatan dari jasa yang kita lakukan. Jurnalnya apa? Yang jelas kas kita bertambah. Kas kita bertambah di mana? Di debit. Kemudian apa lagi yang bertambah? Pendapatan di kredit sebesar $7.500. Kas bertambah, pendapatan juga bertambah. Di debitnya kas bertambah sebesar $7.500. Di kreditnya pendapatan bertambah sebesar $7.500. Oke, selanjutnya lagi supaya saudara lebih paham. Pada tanggal 30 November, Net Solution menghitung 800 perlengkapan yang telah habis. Ini yang sudah habis. Ketika perlengkapan yang sudah habis itu dihitung sebagai beban. Berarti beban bertambah di mana? Di mana? Di debit. Perlengkapan berkurang di kredit. Perlengkapan masuk ke mana kategorinya, akunnya? Harta sebesar 800. Nah, ini dia ada yang namanya penarikan oleh pemilik. Ya. Pada 30 November, Chris Clark menarik uangnya sebesar $2.000. Berarti untuk keperluan
Pribadi atau privé? Berarti jurnalnya apa? Penarikan modal Chris Clark sebesar 2.000 di debit, di kreditnya kasnya berkurang. Paham sampai di sini? Mengerti? Mengerti. Kalau yang enggak paham silakan tanya ya. Nah, ini adalah ringkasan ketika akun normalnya di mana sih? Urutannya apa? Akun neraca dulu. Akun neraca itu yang pertama itu harta. Harta, kewajiban, ekuitas, modal atau penarikan. Kalau pendapatan dan beban itu dikategorikan ke dalam laporan laba rugi. Udah berapa menit? Hah? 16, 18. Oke, lanjut aja nih. Saldo normal akun. Untuk neraca ada 3 akun: harta, kewajiban, modal, dan penarikan. Untuk laba rugi ada 2 akun, yaitu akun pendapatan dikurangi dengan modal. Nah, ini dia alur transaksi bisnis yang kita lakukan. Yang pertama, persetujuan transaksi. Terjadinya kesepakatan transaksi antara penjual dengan pembeli. Kemudian yang kedua baru terjadi transaksi. Sama-sama, oke, sudah deal. Kemudian yang ketiga ada dokumen yang disiapkan. Dokumennya berupa apa? Bukti transaksi. Biasanya berupa apa? Nota, struk, itu dijadikan sebagai bukti transaksi. Kemudian yang keempat, catat di jurnal. Dari bukti transaksi yang kita dapat mempengaruhi apa semuanya? Ya. Kemudian yang kelima baru kita posting ke buku besar. Kita buat posting ke buku besar ya. Udah berapa menit tuh? Udah lagi ya. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan, ada yang tidak paham atau yang bertanya, silakan. Oke, silakan. Yang mana? Penarikannya bukan masuk ke beban, tapi mengurangi modal. Karena kita mengambil pribadi secara langsung ke modal. Makanya penarikan Chris Clark ini mempengaruhi ke modalnya, bukan menjadi beban. Sudah disini paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Kalau enggak, Ibu kasih tugas di rumah. Nih, silakan dicatat dulu. Kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari di bab ini, yaitu yang pertama saudara sudah mengerti klasifikasi akun, yaitu ada harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Kemudian ada akun pencatatan belanja berupa akun neraca, yaitu T, bentuk T account. Ya. Kemudian yang keempat, saldo normal akun. Kalau harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Kemudian kewajiban bertambah di kredit, berkurang di kredit. Kemudian yang ketiga, ekuitas atau modal P. Kalau modal tambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit. Kemudian pendapatan bertambah di debit dan pendapatan berkurang di kredit. Oke, itulah hasil perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Semoga bisa saudara pahami dan menjadikan pembelajaran untuk saudara.
Cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know